Halo, Assalamualaikum teman-teman. Secara tidak sadar, sepertinya setiap hari kita menggunakan styrofoam sebagai wadah produk berbagai jenis makanan. Lalu, apa sih styrofoam itu? Kata styrofoam yang sering kita dengar sebenarnya adalah merek dagang Dow Chemical yang dihasilkan dari campuran 90-95% polistiren dan 5-10% N-butana atau N-pentana. Polimer ini merupakan jenis polimer sintetis yang pertama kali ditemukan oleh Ray McIntyre guna keperluan isolasi listrik pada masa Perang Dunia Kedua loh. Polistiren ini memiliki struktur linear dengan derajat kekerasan yang cukup tinggi. Sebagai polimer termoplastik, polistiren ini akan berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi akan mencair jika dipanaskan di atas 100 derajat Celcius, yaitu suhu lelehnya polistiren, dan akan memadat lagi jika didinginkan. Saat ini, terdapat banyak produk makanan di supermarket yang dikemas menggunakan kemasan plastik polistiren atau styrofoam. Kemasan berbahan plastik polistiren ini biasanya digunakan untuk membungkus produk makanan yang mudah rusak, seperti daging, ikan, telur, buah, dan sayuran, karena dapat mencegah bahan makanan tersebut cepat membusuk. Maka dari itu, pengemasan menggunakan plastik polistiren ini menjadi salah satu cara yang paling efektif dan rendah biaya untuk menjaga produk makanan tetap segar. Kandungan utama styrofoam adalah IPS, yaitu Expandable Polystyrene, yang merupakan produk samping minyak bumi. Polistiren tersusun dari monomernya, yaitu stiren, melalui polimerisasi pada tekanan dan suhu tertentu. Produk berbahan expanded polistiren ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah, sehingga dapat mencemari tanah hingga ratusan ribu tahun. Lalu, bagaimana sih dalam proses pembuatannya? Dimulai dari bahan baku 95% IPS dan 5% empentan. Kemudian, kedua bahan tersebut direaksikan dan akan terjadi expansion pada prefuming. Untuk penyediaan steamnya, di sini menggunakan boiler. Lalu, setelah IPS bereaksi dan mengembang, selanjutnya didistribusikan menuju chamber tank untuk proses maturing dan pematangan IPS. Pada proses ini, IPS disimpan pada tank sementara selama 12-15 jam. Proses molding, yaitu proses pencetakan IPS yang sudah matang atau sudah stabil ukurannya, diberikan panas dan tekanan lagi untuk membentuk blok-blok atau persegi. Terakhir, setelah melewati fase molding, akan dibuat produk packaging, yaitu produk kemasan styrofoam sesuai kebutuhan yang diinginkan. Selain mencemari lingkungan, ternyata penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan dapat mengontaminasi makanan juga loh. Kontaminasi zat kimia polistiren pada makanan dapat terjadi dengan beberapa faktor, antara lain, pindahan zat polistiren ke makanan akan semakin besar dan semakin cepat apabila makanan dalam kondisi panas atau suhu tinggi. Selain itu, lamanya durasi penyimpanan akan memperparah kontaminasi. Kadar makanan yang berlemak tinggi mengalami kontaminasi polistiren yang lebih tinggi juga. Meskipun begitu, peneliti belum dapat mengetahui perpindahan zat polistiren. Menurut EPA, proses produksi polistiren menjadi sumber penghasil zat beracun terbesar kelima. Apakah kalian tahu kemana akhirnya sampah-sampah styrofoam dibuang? Sebanyak 22,3 juta styrofoam yang diproduksi akan bereaksi di landfill dalam bentuk sampah yang tidak bisa terurai loh. Dan ternyata hanya di bawah 1% styrofoam yang mengalami recycle dari jumlah besar yang diproduksi setiap tahunnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sebegitu besarnya dampak akibat menggunakan styrofoam? Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, yaitu Christine Halim, juga mengungkapkan sampah styrofoam bisa didaur ulang, bahkan bisa dibuat menjadi hiasan rumah tangga, batako, bingkai foto, pot tanaman, remote control, bahkan gantungan baju. Oxo-degradable polystyrene adalah kemasan pangan ramah lingkungan pertama buatan Indonesia, di mana polistiren yang selama ini digunakan diperbarui dengan tambahan oksium yang membuat styrofoam bersifat oxo-degradable dan cepat terurai dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi gimana? Kalian jadi sudah pada tahu dan mengenal styrofoam kan? Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.